Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda Anggit Jiwantara. Kali ini saya akan membahas tutorial tentang uji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini sudah ada data yang bisa kita proses ya untuk uji tersebut. Gimana langkah-langkahnya? Langsung aja simak video ini sampai selesai. Oke, yang pertama adalah kita siapkan datanya. Nah, ini ada data seperti ini. Ini ke bawah adalah responden atau sampel yang kita berikan kuesioner untuk diisi, yaitu sebanyak 30 responden. Kemudian P1, P2, dan seterusnya ini adalah menggambarkan pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, dan seterusnya. Ya, jadi ketika saya menggunakan peneliti menggunakan kuesioner, misalnya kuesioner kepuasan layanan dan sebagainya, di mana di situ ada 10 pertanyaan, 15 pertanyaan, maka ini menggambarkan banyaknya pertanyaan ya dalam satu variabel. Sehingga kalau nanti dalam satu penelitian itu menggunakan dua kuesioner, dua variabel, maka ya otomatis akan ada dua data seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada P1, P2, dan seterusnya sampai 15. Ini adalah gambaran dari kuesioner. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Nomor satu, ini adalah responden nomor pertama, ya, pertama. Artinya dia mengisi kuesioner itu dengan jawaban yang benar, ya, sehingga dia mendapatkan skor 1. Kemudian kalau pertanyaan nomor 2 dia juga benar, mendapat skor 1. Kemudian nomor 3 ternyata jawabannya salah, ya, sehingga dapat skornya 0. Dan seterusnya. Kemudian untuk responden nomor 2, ya, responden nomor 3 juga sama. Ya, jadi per responden, ya. Jadi ketika kalian sudah menyebar kuesioner kemudian mau memberikan scoring, maka lakukan scoringnya per responden. Jadi dilihat kuesioner satu responden, kemudian langsung di input per baris. Ya, kemudian responden kedua, responden ketiga, dan seterusnya di baris-baris berikutnya seperti itu. Oke, yang menjadi catatan atau perhatian pada uji validitas adalah banyaknya sampel. Nah, banyaknya sampel ini akan sangat mempengaruhi nilai R tabel. Karena uji validitas itu akan dibandingkan, yang membandingkan adalah nilai hasil statistik ini dengan nilai R tabelnya. Nah, untuk N ya atau jumlah sampelnya 30 ini R tabelnya 0,361. Nah, dikatakan sebuah pertanyaan atau itemnya itu nanti valid ketika dari hasil R hitungnya atau hasil statistiknya itu harus lebih dari R tabel, ya, dalam hal ini adalah 0,361. Sedangkan kalau tidak valid ya artinya ya berarti nilainya lebih rendah dari 0,361 seperti itu. Nah, yang menjadi catatan adalah semakin banyak sampel yang dilibatkan dalam uji validitas ini, maka kemungkinan validnya dari pertanyaan-pertanyaan akan semakin besar. Kenapa? Karena banyaknya sampel ini akan sangat mempengaruhi R tabelnya. Jadi R tabel 30 adalah 0,361. Nanti kalau menggunakan 50, kemudian 100, otomatis nilainya akan semakin kecil R tabelnya. Ya, 0, mungkin tidak 0, bukan 0,3 tapi mungkin 0,2 atau 0,1 seperti itu. Sehingga kalau R tabelnya kecil, peluang pertanyaan itu valid akan semakin besar. Seperti itu. Ya, jadi ya sarannya kalau mau uji validitas ya pakai sampel yang besar ya, mungkin di atas 50 atau mungkin 100. Ya kalau memang ada ya akan jauh lebih baik seperti itu. Oke, sekarang kita langsung proses saja datanya seperti ini. Nah, sekali lagi yang kita copy paste adalah datanya ya. Jadi bukan labelnya. Jadi cukup datanya aja seperti ini kita paste. Ini kita copy, kemudian buka SPSS-nya. Oke, sekali lagi kita pastikan di pojok kiri atas ya. Kita pastekan. Oke. Datanya sudah muncul, kita cek ya di ke bawah 30 menunjukkan respondennya 30, kemudian ke kanan 15 adalah jumlah pertanyaannya. Oke, setelah itu kita bisa masuk di variable view. Nah, di variable view ini kita bisa kasih keterangan di bagian nama ini adalah mungkin bisa pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, dan seterusnya. Ya, atau mungkin mau kita simpel tadi P1, P2 juga boleh ya. Misalnya kayak gini. 1, P2. Oke, kita ganti-ganti dulu ya. Oke, setelah selesai melakukan pemberian nama seperti ini, ya kita bisa cek di bagian data view ya. Nah, ini kan sudah
lebih rapi ya, jadi tidak lagi var 001 dan sebagainya, tapi P1, P2, dan seterusnya. Oke, sekarang kita bisa langsung aja ikuti langkahnya. Klik Analyze, kemudian di sini ada Scale, ya, kemudian kita pilih yang bagian atas, Reliability Analysis. Ya, kita klik. Oke, kemudian seluruh datanya kita pindah sebelah kanan atas, ya. Kita bisa langsung Ctrl A ya untuk ngeblok semua datanya sebanyak 15 ini kita pindah ke kanan ya. Jadi kita pastikan sudah 15 ya, sudah 15 data. Oke, kita klik statistik. Nah, kemudian kita tinggal checklist dua item di bagian kiri atas ya, yaitu scale dan scale if item delete ya. Cukup dua saja yang di checklist, bisa langsung klik continue. Oke, kemudian klik OK. Maka kita akan eh, muncul outputnya hasil dari validitas dan reliabilitasnya. Oke, nah di sini kita bisa langsung fokus ke sini. Item total statistik di tabel ini sudah menunjukkan ya bahwa ini ada P1 sampai 15. Yang kita perlu pahami, perlu lihat yaitu adalah di hasil kolom nomor 3 yaitu corrected item total correlation. Nah, di sini adalah hasil yang bisa kita bandingkan dengan tadi banyaknya R tabel, yaitu tadi karena menggunakan sampel 30, maka 0,361. Ya, nanti akan saya munculkan di video ini untuk R tabelnya, dan nanti di modul juga sudah ada R tabel di bagian lampirannya, nanti untuk bisa di cross-check. Oke, jadi kita bisa lihat, karena pembandingnya 0,361, kita lihat satu persatu ya. Ini untuk pertanyaan nomor 1, kita tarik ke kanan, ya, nilainya 0,818. Artinya apa? Berarti karena 0,818 berarti lebih tinggi dari 0,361. Ya, artinya ini valid. Ya. Jadi pertanyaan nomor 1 valid. Pertanyaan nomor 2 kita cek lagi, 0,772. Berarti valid, ya, karena lebih besar. Oke, nomor 3, 0,689, valid juga. Dan seterusnya sampai ke bawah ya. Dan ini kalau kita lihat nilai-nilainya ini ya nggak ada ya yang di bawah 0,361 ya. Jadi nggak ada yang di bawah 0,361, semuanya di atasnya. Artinya menunjukkan bahwa hasil uji validitas ini bahwa seluruh pertanyaan nomor 1 sampai 15 dinyatakan valid ya, karena memiliki nilai R hitung atau dari hasil statistik ini lebih besar dari 0,361. Oke, ini adalah hasil dari uji validitas. Sekarang kita melihat uji reliabilitasnya. Ya. Nah, uji reliabilitasnya kita bisa lihat tabel yang bagian atas ini. Nah, di tabel bagian atas ini muncul bahwa hasil dari Cronbach alpha-nya, ya, jadi nilai Cronbach alpha ini yang kita baca, di sini adalah 0,946. Sekali lagi, 0,946. Nah, pada beberapa sumber menyebutkan bahwa sebuah instrumen ya itu dikatakan reliable ketika nilai dari Cronbach alpha-nya itu harus di atas 0,6. Ya, kemudian juga ada beberapa sumber yang menyatakan di atas 0,7. Nah, di sini kan 0,9 artinya jauh lebih tinggi atau lebih besar dari 0,6 atau 0,7. Artinya bahwa hasil pengujian pertanyaan ini dia termasuk yang reliable. Ya, reliable itu berarti ya layak atau sudah konsisten hasilnya. Ya, jadi kalau validitas itu menunjukkan uji kelayakan, ya layak apa enggak. Nah, ternyata dari 15 tadi adalah layak untuk digunakan. Sedangkan reliable itu konsisten bahwa ketika instrumen ini diuji di tempat lain, di situasi yang lain, ternyata dia cukup konsisten untuk hasil yang valid. Seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa instrumennya reliable untuk menjadi instrumen penelitian. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu penjelasan hasil uji validitas dan reliabilitas. Ya, jadi bisa dilihat dari dua tabel. Ya, item total untuk melihat validitasnya, kemudian reliability statistik atau bagian Cronbach alpha-nya ini yang untuk yang melihat reliabilitasnya. Oke, seperti itu penjelasannya. Jangan lupa klik like jika video ini bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan komen kalian di video ini.
Saya Yuda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.